Perkenalkan, nama saya Rossi Listiono, NIM 2018505, jurusan Teknik Informatika. Struktur dasar dari sistem pakar dapat dibagi menjadi dua area utama, yakni area konsultasi dan area pengembangan. Pada area konsultasi, seorang user yang bukan ahli dapat berinteraksi atau berkonsultasi dengan sistem pakar melalui antarmuka program sistem pakar. Melalui antarmuka ini, sistem pakar mencoba untuk mengumpulkan informasi tentang masalah dari user, biasanya melalui mekanisme tanya jawab. Berbeda dengan area konsultasi, pada area pengembangan dikhususkan untuk para ahli yang mengembangkan sistem pakar yang bersangkutan. Di sini para ahli tersebut dapat menambahkan informasi kepakaran dari seorang pakar dalam knowledge base-nya atau basis pengetahuan, maupun mengembangkan komponen-komponen motor inferensinya. Input dari user melalui antarmuka diteruskan ke motor inferensi untuk dilakukan pemrosesan lebih lanjut. Motor inferensi sendiri merupakan kumpulan metodologi yang digunakan untuk melakukan penalaran terhadap informasi di dalam knowledge base atau blackboard. Dengan penalaran tersebut diharapkan user mendapatkan solusi yang sesuai dengan masalahnya. Di dalam area konsultasi terdapat fasilitas penjelasan yang berperan selayaknya sistem logging program yang berfungsi merekam setiap aktivitas dari sistem pakar. Aktivitas yang direkam dititik beratkan kepada perekaman langkah per langkah bagaimana sistem pakar mengemukakan suatu solusi melalui sejumlah input user dalam mekanisme tanya jawab. Dengan adanya fasilitas penjelasan ini, diharapkan seorang pakar dapat menelusuri alur dari penalaran sistem pakar yang bersangkutan. Selanjutnya, dalam area pengembangan terdapat mekanisme bagaimana pengetahuan dari seorang pakar diolah menjadi knowledge base yang mutakhir sehingga mampu menjawab pertanyaan yang dihadapi seorang user. Dari skema tergambar jelas bahwa seorang ahli atau pengembang sistem pakar menjembatani antara seorang pakar dengan sistem knowledge base melalui suatu rekayasa pengetahuan. Di dalam area pengembangan juga terjadi proses penyaringan pengetahuan yang melakukan evaluasi terhadap konten pengetahuan yang ada di dalam knowledge base. Evaluasi dilakukan agar tidak terjadi suatu pengetahuan yang tidak relevan terhadap masalah yang selalu berkembang. Demikian kesimpulan yang dapat saya paparkan dari skema struktur sistem pakar. Knowledge acquisition atau akuisisi pengetahuan merupakan sistem yang digunakan dalam mengumpulkan data dari seorang pakar ke dalam suatu sistem atau program komputer. Fase pengembangan sistem pakar terdiri dari identifikasi, konseptualisasi, formalisasi, implementasi, kemudian evaluasi, dan pengembangan sistem. Identifikasi. Tahap ini merupakan tahap penentuan hal-hal penting sebagai dasar dari permasalahan yang akan dianalisis. Tahap ini juga merupakan tahap untuk mengkaji dan membatasi masalah yang akan diimplementasikan dalam sistem. Setiap masalah yang diidentifikasikan harus dicari solusi. Fasilitas yang akan dikembangkan, penentuan jenis bahasa pemrograman, dan tujuan yang ingin dicapai dari proses pengembangan tersebut. Apabila proses identifikasi masalah dilakukan dengan benar, maka akan dicapai hasilnya. Konseptualisasi. Dari hasil identifikasi masalah dikonseptualisasikan dalam bentuk relasi antar data, hubungan antar pengetahuan dan konsep-konsep penting dan ideal yang akan diterapkan dalam sistem. Konsep
Konseptualisasi juga menganalisis data-data yang penting yang harus didalami bersama dengan pakar di bidang permasalahan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memperoleh konfirmasi hasil wawancara dan observasi sehingga hasilnya dapat memberikan jawaban pasti bahwa sasaran permasalahan tepat, benar, dan sudah sesuai. Formalisasi. Apabila tahap konseptualisasi telah selesai dilakukan, maka di tahap formalisasi konsep tersebut diimplementasikan secara formal, misalnya memberikan kategori sistem yang akan dibangun, mempertimbangkan beberapa faktor pengambilan keputusan seperti keahlian manusia, kesulitan dan tingkat kesulitan yang mungkin terjadi, dokumentasi kerja, dan sebagainya. Implementasi. Apabila pengetahuan sudah diinformalisasikan secara lengkap, maka tahap implementasi dapat dimulai dengan membuat garis besar masalah, kemudian memecahkan masalah ke dalam modul-modul. Evaluasi. Sistem pakar yang selesai dibangun perlu untuk dievaluasi untuk menguji dan memunculkan kesalahannya. Hal ini merupakan hal yang umum dilakukan karena suatu sistem belum tentu sempurna. Setelah selesai pembuatannya hingga proses evaluasi diperlukan untuk menyempurnakannya. Dalam evaluasi akan ditemukan bagian-bagian yang harus dikoreksi untuk menyamakan permasalahan tujuan dari pembuatan sistem. Pengembangan sistem. Pengembangan sistem diperlukan sehingga sistem yang dibangun tidak menjadi usang dan investasi sistem tidak sia-sia. Hal pengembangan sistem yang paling berguna adalah proses dokumentasi sistem, di mana di dalamnya tersimpan semua hal penting yang dapat menjadi tolak ukur pengembangan sistem di masa mendatang, termasuk di dalamnya adalah kamus pengetahuan masalah yang diselesaikan. Modul-modul dalam sistem pakar. Yang pertama adalah modul penerima pengetahuan. Sistem pakar menggunakan modul ini ketika menerima input pengetahuan dari para pakar atau tenaga ahli. Pengumpulan pengetahuan didukung oleh insinyur pengetahuan yang bertanggung jawab untuk menerjemahkan bahasa ahli ke dalam sistem pakar nantinya. Yang kedua, modul konsultasi. Sistem pakar beralih ke modul konsultasi ketika sistem menerima pertanyaan dari pengguna. Pertanyaan terkadang juga dapat diajukan dalam bentuk masalah yang memang merupakan keahlian sistem pakar. Yang ketiga, modul penjelasan. Dalam modul ini, sistem pakar mengambil perannya sebagai responden atau pemecah untuk masalah yang ditangani. Metode inferensi dalam sistem pakar. Ada dua metode umum penalaran dalam sistem pakar, yaitu backward chaining dan forward chaining. Backward chaining suatu penalaran di mana konklusi yang didapat berkebalikan dengan hipotesis. Potensial konklusinya mungkin akan terjadi atau terbukti karena adanya fakta yang mendukung akan hipotesis tersebut. Kemudian forward chaining, suatu penalaran yang dimulai dari fakta untuk mendapatkan kesimpulan dari fakta tersebut.